Oke teman-teman, karena di dalam itu nggak ada bis tujuan Tasik ya, jadi kita ke depan aja deh, jalan kaki nyari bis ke Tasik. Sepi loh ternyata, mungkin bisa pada di Tasik semua kali, entahlah kejebak macet. Biasanya numpuk di situ tuh bis ke Tasik, bis medium, entahlah bis Harum PX atau Budiman, tapi tadi nggak ada sama sekali. Sebenarnya bukannya karena kejebak macet sih, tapi karena udah siang aja. Dan memang kalau udah siang begini tuh bis tujuan Tasikmalaya nggak ada yang parkir di dalam terminal Cirebon. Jadi kebanyakan mereka parkir di seberangnya terminal Harjamukti, di pertigaan depan itu, pokoknya di depannya Hotel Sapadia. Sedangkan saya setiap ke terminal Harjamukti ini tuh selalu pagi-pagi hari, kayak pagi buta atau jam 6 pagi gitu. Yang mana kalau pagi hari emang banyak bis-bis tujuan Tasikmalaya yang parkir di dalam terminal karena mereka nginep kan. Jadi kalau udah siang begini, langsung aja naik dari depannya Hotel Sapadia kalau kalian mau ke Tasikmalaya. Ada 2 bis yang mengawali perjalanan dari Cirebon menuju Tasikmalaya, yaitu bis Harum PX atau bis Perkasa, dan ada juga bis Budiman. Sedangkan untuk bis lintasannya itu ada bis Aladin, dia dari arah Pekalongan ke Tasikmalaya lewat Cirebon. Tapi bis Aladin ini jadwalnya agak jarang-jarang. Yuk, Solo Surabaya. Saya nggak mau ke arah sono dulu deh, terlalu jauh. Saya mau mantau lintas selatan nih. Nah ini kita nyebrang dulu nih ke arah sana. Oke. Ya, Budimannya sudah berangkat. Nggak apa-apa lah, yang penting udah sholat, udah tenang. Tadi di sini dia ngetem Budiman. Tidak ada Budimannya. Tunggu sini aja. Tasik Pak. Yuk. Ini ada bis Sugeng Rahayu tujuan Cirebon. Surabaya lewat selatan. Oh iya, Cirebon ya, Surabaya ya. Kuningan nggak sih? Enggak ya. Kalau habis ini Harum apa Budiman Pak yang lewat? Sekarang bagian Perkasa. Wih, Perkasa, mantap. Setelah menunggu gak sampai 10 menit, akhirnya datang juga bis Harum Perkasa yang akan saya naiki menuju ke Tasikmalaya. Sebenarnya tadi yang datang duluan itu bis Budiman. Selang 5 menit baru kemudian masuk bis Perkasa ini. Tapi yang jalan duluan itu tetap bis Perkasa. Kayaknya sih selang-seling ya, Budiman, Perkasa, Budiman, Perkasa, Budiman, Perkasa gitu. Dan ini gak lama berhentinya, nanti jam 13 lebih 10 menit langsung berangkat dari Cirebon. Pak, makasih banyak ya Pak. Ayo. Iya. Bayarnya di dalam kan ya? Bayar di dalam. Oke, siap. Paling malam jam 8-an, dan itu bisa kondisional sih, kadang bisa ada lagi jadwal tambahannya gitu. Assalamualaikum. Tasik Pak? Iya, Pak. Oke, siap. Berangkat jam berapa Pak? Jam 1:10 menit. Oke. Ini Hyundai. Asli ini gerah banget di dalam. Kacanya nggak bisa dibuka ya. Gila, ngep banget asli. Ini nyampe Tasik udah buka puasa sih ini. Nah untuk interior bisa seperti ini teman-teman. Kursinya pakai bludru, seatnya 2-2. Agak sempit sih kalau duduk di tengah, makanya saya duduk di depan. Kalau nggak duduk di belakang sekalian nih biar enak. Gitu. Ini kacanya bisa digeser juga, tapi yang situ nggak bisa digeser tuh. Sayang banget. Perkasa ini kalau nggak salah legend juga deh. Salah satu yang legend juga di jalurnya. Perkasa. Mesinnya Hyundai itu. Nggak tahu ini Hyundai beneran apa cuma setirannya doang ya. Gokil. Setelah saya cari tahu, ternyata Perkasa ini masih bagian dari Harum Group yang merupakan perusahaan bus legendaris asal Ciamis. Jadi Harum Group sendiri memiliki beberapa anak perusahaan seperti contohnya Perkasa. Kemudian ada lagi bis Sari Harum yang saat ini masih jalan di rute Bandung-Palembang. Kemudian bis Harum BSI yang saat ini kalau nggak salah masih ngelain dari Banjar ke Palembang. Ada lagi bis Harum Prima yang saat ini hanya bertugas pariwisata. Kemudian ada juga bis Waspada yang sudah diakuisisi oleh Merdeka Group. Dan ada lagi bis Jaya Langit yang saat ini masih bergerak di pariwisata. Kemudian ada bis Persada yang kayaknya Persada udah nggak ada lagi deh. Oh ya, satu lagi ada bis Garuda Kencana yang dulu sempat ngelain Jakarta Bandung.
Nah sekarang udah nggak ada lagi kayaknya Garuda Kencana. Dan untuk Perkasa sendiri selain memiliki trayek dari Tasik ke Cirebon, juga memiliki trayek dari Tasik ke Purwokerto. Tapi yang Tasik ke Purwokerto itu namanya Harum, bukan Perkasa. Tapi unitnya sama, pakai bis yang kayak gini. Liverinya pun juga mirip banget. Jadi kita berangkat jam 13.14 dari Terminal Cirebon. Nih ada bis menarik banget nih. Kayak kenal liverinya, Keramat Jati banget. Nah ini baru kita benar-benar berangkat dari Terminal Harjamukti Cirebon. Untuk waktu tempuh lumayan lama sih. Sedikit ralat, jadi untuk waktu tempuh ke Tasik itu sekitar 5-6 jam perjalanan. Untuk rutenya kalian bisa lihat di layar kaca ya. Luar biasa sih, kacau nih. Nggak pakai jaket lagi. Nah di sini nih ada, nggak jauh dari Terminal Harjamukti itu ada pangkalannya atau parkirannya bis harapan kita. Dia ke Probolinggo, Jember, mana lagi ya? Iya itu deh kalau nggak salah, Probolinggo apa Jember. Yang Madura juga parkir sini sebelum ke terminal. Oh Jember sama sampai Banyuwangi malah sekarang. Nggak tahu itu Banyuwangi cuma trayeknya aja apa nanti kena oper di Jember. Kayaknya saya nggak pernah lihat bis itu di Banyuwangi. Nah di depan kita baru nih jalan utama kalau dari kota Cirebon mau ke arah kota Kuningan dan seterusnya sampai dengan Ciamis. Jadi bis-bis yang dari arah tol Ciperna dan dari arah Kuningan itu mereka lewatnya jalan yang tadi kita lewatin, Jalan Angkasa Raya kalau mau ke Terminal Harjamukti. Nah itu yang hijau itu elap tujuan Cibingbin. Cibingbin tuh daerah perbatasan Kuningan sama Jateng, Jawa Tengah. Udah paling ujung itu. Kapan-kapan kita coba deh. Jalur yang sekarang kita lewati ini kerap kali dijadikan sebagai jalur alternatif bagi sebagian pengendara yang melaju dari arah Jakarta mau ke daerah Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan sekitarnya. Tujuannya untuk menghindari kemacetan di lintas selatan seperti daerah Gentong dan Nagrek. Apakah benar jalur ini terbebas dari macet apalagi di H-2 Lebaran ini? Mari kita lihat aja.
Pali masih one way. Ini ada pemudik juga dari Jakarta. Jadi orang-orang yang dari Jakarta mau ke Kuningan itu pasti dia lewat sini teman-teman. Masih didominasi plat lokal. Pemudiknya nggak banyak, lebih banyak ke arah Brebes tadi dan Tegal gitu. Nah dulu saya pernah istirahat di sini nih, Pringsewu, pas SMP study tour ke Jogja, naik bis Blue Star. Wah di situ istirahat tuh, masih ingat banget, Pringsewu. Nih mudik juga plat B, lagi istirahat. Damri Bandung Kuningan. Jadi tarifnya 120 dari dari Cirebon ke Tasik. Kalau normalnya itu 90 normal. Kita udah masuk Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan. Di Tugu Ikan Kuningan ini, kendaraan yang dari arah Cirebon ke arah Kuningan dialihkan melewati Jalan Lingkar Timur Kuningan. Kayaknya lagi ada one way kali ya. Soalnya hari biasa aja tuh ke arah Kuningan kadang macet gitu. Kalau normalnya sih bis ini rutenya lewat lurus terus tadi, nggak lewat Jalan Lingkar Timur ini. Nah ini nanti kita tembusannya itu langsung di Cirendang. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis ini di musim-musim mudik kayak gini, jigata di Jalan Lingkar Timur aja ya, gitu. Nah di sini nih udaranya udah mulai kerasa sejuk nih. Tuh.
Setelah 20 menit perjalanan, akhirnya kita tiba juga di penghujung Jalan Lingkar Timur Kuningan, namanya Bundaran Sajati. Di sini ada percabangan, kalau kiri itu mengarah ke Terminal Kertawangunan Kuningan, Luragung, Cibingbin dan seterusnya, bisa tembus sampai ke Bumi Ayu via Gunung Lio atau via Salem. Nah, di sini kita ambil kanan nih ke arah Taman Cirendang. Nah, di depan itu adalah Gunung Ciremai yang tertutup oleh awan tebal. Ini aslinya udah mendung banget sih. Saya kira tuh bakal kena hujan deras di sini. Ternyata ini hujannya belum turun juga. Padahal syahdu banget naik bis gini terus hujan deras tuh gimana gitu rasanya. Adem, enak. Berhubung sekarang belum jam 6 sore, jadi bis kita tidak melewati pusat kota Kuningan. Nah, kiri ini arah pusat kota Kuningan, kanan arah kota Cirebon. Jadi bis-bis itu baru bisa melewati pusat kota di atas jam 6 sore dan di bawah jam 6 pagi. Di sini kita ambil kanan, terus di depan langsung belok kiri melewati daerah Cigugur. Nah, itu di depan sana tuh Taman Cirendang. Atas lahir. Masuk jalan lingkar ini. Waktu itu saya pas trip naik motor 2023 dari Jogja ke Depok tuh lewat sini, lewat jalan lingkar. Agak sepi sih jalannya, dan jalannya juga nggak bagus tuh, lihat tuh udah ada dan tanjakan sama turunan nanti. Ini tanjakannya lumayan ini buat sekelas bis. Oh gila, tinggi tanjakannya coy, ini asli tinggi terus panjang loh.
Oh ya teman-teman, saya hampir lupa nih ngasih tahu. Jadi jadwal terakhir bis dari Cirebon ke Tasikmalaya itu kan sampai sekitar jam 8 malaman ya. Nah, terus gimana kalau udah di atas jam 8 malam? Tenang aja, karena masih ada satu bis lagi, yaitu bis Aladin yang berangkat awalnya dari Pekalongan. Kalau nggak salah sih dia lewat Cirebon itu sekitar jam 10-an. Jadi jaga-jaga kalian standby aja di terminal, di depan terminal Cirebon sekitar jam 9 atau jam setengah 10. Dan bisnya itu gak masuk ke dalam terminal Harjamukti Cirebon. Jadi dia lewat di depan Hotel Sapadia dan bisnya gak ngetem, langsung berangkat gitu teman-teman. Dan kalau kalian naik dari luar terminal Cirebon apalagi malam hari, saya saranin sih hati-hati aja, karena di luar terminal itu lebih rawan calonnya. Jadi seumpama kalian lagi nunggu di luar terminal, terus ada yang nawarin tiket di luar bis, itu jangan mau, cuekin aja. Kalian tinggal balas aja, bilang aja gini, udah telepon krunya dan udah janjian, nanti tiketnya bayar langsung di dalam bis. Itu kata krunya langsung, itu lebih amannya gitu sih. Oke teman-teman, di jam 15.10 kita udah sampai di Cikijing. Tadi udah kelewatan pasarnya, gak kerekam. Ini ramai banget nih Cikijing. Ini percabangan ke arah Sumedang sama Tasik. Kalau lurus tuh Sumedang lewat Majalengka. Ini Prima Jasa Cikijing, Bekasi. Nah, kalau kalian perhatiin, di jalur ini tuh banyak elep yang tulisan trayeknya Cirebon, Cikijing, Ciamis. Dan sebenarnya itu tuh nggak ada yang langsung ke Ciamis ya, melainkan kita akan dioper atau ditransit di sini di Cikijing. Jadi elep ini bisa juga alternatif lain buat kalian yang pengen bepergian dari Cirebon ke Ciamis atau Tasikmalaya. Untuk jadwal paling malamnya itu kalau nggak salah sampai sekitar jam 10 malaman deh. Roni ada. Nah di depan itu tempat ngetemnya elep ke Bandung. Elep ke Bandung tuh ngetem di situ. Pertigaan itu. Di sini kita ambil kiri ke arah Ciamis, Tasik. Milu aing gitu. Mau ini terpengaruhnya orang Arab. Belah mana? Belah mana tuh ya berharapkan sate ya, Mik. Nah, seperti biasa di sini kita ngetem sekitar 15 menit sampai 30 menit tergantung penumpangnya sih. Kalau cepat penuh, cepat berangkat juga gitu. Di sini enak, adem udaranya, sejuk banget.
Nah, jadi hampir semua bis di jalur Tasik Cirebon itu bisnya nggak pakai AC. Yang pakai AC cuma beberapa aja, dan itu hanya ada bis Budiman dan hanya ada di jam-jam tertentu saja. Setelah melewati SPBU Panawangan, kita akan melewati Pasar Panawangan. Beberapa waktu lalu saya pernah nih kejebak pagi di Panawangan ini. Videonya yang ada di layar kaca ini. Nah, seperti ini suasana Pasar Panawangan jelang Lebaran. Nggak terlalu rame sih. 10 naik. Ini pertama kalinya sih saya lewat Kawali jelang Lebaran gini. Kemarin sih pas jelang tahun baru tuh macetnya nggak separah ini. Tapi ini jelang Lebaran macetnya panjang banget. Jelang Lebaran, jelang berbuka, dan sekarang tuh malam minggu. Orang-orang juga dapat cuti bersama. Jadi wow sekali macetnya. Jadi sepanjang perjalanan dari Cirebon nih baru macet parah di sini nih di Kawali. Nah ini base premium lewat sini dia nih. Hindarin macet Nagrek nih pasti. Biasanya dia lewat Nagrek, Gentong, Tasik. Mungkin macet jadi lewat sini. Lewat Cikijing, Kawali. Nah ini ada yang jual sorabi dadakan. Enak nih sorabi dadakan karena masih anget. Nasi Padang ramai banget nasi Padang. Buset, SPBU rame banget. Pertalite rame juga. Asuran di alur-alur kumpul macet teh. Banget kalau bawa kendaraan tapi kan. Saya muatan. Bis mudik lebaran pakai bis karyawan. Gokil. Titik kemacetan kedua yang kita jumpai di jalur Cirebon Tasik adalah daerah Buniseuri. Ini dibaca gimana ya? Buniseuri.
Ini lokasinya deket pasar, karena emang udah sore juga, banyak orang yang berburu takjil, jadi lalu lintas agak padat. Halo. Halo. Nah, di sebelah kanan itu yang ada lampu-lampuan itu adalah jalan menuju ke lapangan pelajar Buniseri. Nah, sebelum Ramadan di sini tuh ada event namanya Buniseri Kulineri. Jadi banyak UMKM yang jualan jajanan di dalam lapangan pelajar itu. Tapi kabarnya sih saat Ramadan ini eventnya lagi ditutup sementara, nanti akan dilanjut lagi setelah Lebaran. Dan itu buka setiap hari, mulai dari sore sampai malam hari. Nah, jadi sore ini tuh ada sidang isbat penentuan 1 Syawal. Ada yang bilang sih lebarannya besok dan ada yang bilang juga lebarannya lusa. Masih simpang siur nih. Ya, semoga aja hasilnya lebarannya lusa sih, biar malam ini saya nggak takbiran di jalan. Jam 6 sore setelah 5 jam perjalanan dari kota Cirebon, tibalah kita di Ciamis kota. Ini udah buka puasa belum sih? Gak kedengeran azannya soalnya nih. Nah, di sini kita nggak bisa langsung lurus ke arah alun-alun ya, karena jalannya satu arah. Jadi di sini bis akan belok kiri. Buat teman-teman yang pengen lanjut perjalanan ke Pangandaran, Cijulang, Banjar dan sekitarnya bisa transit di Ciamis ini ya. Nah, ternyata di sini bis kita langsung ambil kanan nih ke arah alun-alun. Sebelumnya Senek Budiman tuh masih lurus terus, nanti kanannya di sana di deket terminal, deket pasar. Tapi ini di sini bis kita langsung kanan dan melewati alun-alun Ciamis. Nah, ini kita udah berada di alun-alun Ciamis. Ayah. Tahan sana dia tah. Nah, barusan itu habis transit penumpang yang ke arah Banjar Pangandaran. Karena kalau dari Cirebon tuh nggak ada bis yang langsung ke Banjar atau Pangandaran. Jadi mau nggak mau harus ke Ciamis dulu. Dari Ciamis nanti banyak tuh bis yang ke arah Pangandaran. Nah, ini untungnya saya masih ngantongin cincau cap panda nih. Padahal ini niatnya buat sahur semalam, tapi tiba-tiba kembung. Ya udahlah, simpen aja, siapa tahu berguna. Beneran berguna buat buka. Lumayan lah. Nah, itu ada Ramadan Festival 2025. Aduh, nyesel banget kemarin gak trip Ramadan. Ini macet banget alun-alun Ciamis. Malam minggu sih. Malam minggu emang di sini rame. Apalagi nih mau Lebaran. Kenapa ya pas lewat Ciamis tuh minggu mulu ya? Kemarin malam minggu lewat Ciamis. Terus yang tahun baru malam minggu juga. Sebelum tahun baru. Ini malam minggu juga sebelum Lebaran. Tanpa disengaja, saya tuh lewat alun-alun Ciamis selalu malam minggu. Yang mana malam minggu ini di Ciamis pasti selalu rame, apalagi di alun-alunnya banyak yang berjualan. Tapi BTW alun-alun Ciamis ini luas, tapi kalau menurut saya sih kurang penerangan ya, kayak remang-remang gitu. Ini masih belum jelas kapan Lebarannya, antara besok atau Senin. Kayaknya sih Senin ya. Semoga aja Senin, jangan besok dulu deh. Minggu depan juga gak apa-apa dah Lebaran. Belum ada takbir berkumandang sih. Berarti masih sidang isbat.
Semarang non AC Audi Infinity. Jadi jadwal terakhir dari Tasik ke Cirebon itu jam 6 sore gitu. Ini ada bis Merdeka dari arah Jakarta ke Banjar. Kayaknya Banjar sih. Ini Pul Prima Jasa sebelah kiri. Kalau ke Depok nggak ada dia. Depan udah Pul Budiman nanti. Belok kiri. Lebaran. Lintu kayak. Halo, Sopnya, selamat nuhun. Tahan di dia. Oke. Pak, makasih banyak, Pak. Iya. Kade. Nuhun, Pak. Alhamdulillah. Oke teman-teman, setelah berapa jam ya? 5,5 jam perjalanan dari Cirebon sampai juga di Tasik Malaya dengan ongkos 120. Jadi bis terakhir dari Tasik ke Cirebon tuh jam 6 sore kata si bapaknya sih gitu. Nah, ini saya turun di depan Pulnya Budiman karena kayaknya mau langsung lanjut ke Depok aja deh. Takutnya lebarannya besok sih. Kayaknya Senin sih lebarannya. Oke lah. Lanjut ke video berikutnya aja ya. Mungkin cukup sampai sini dulu. Nanti linknya ada di kolom deskripsi, oke? Untuk video selanjutnya. Ini rame banget ini roman-romannya nih.